Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap kita dapat merasakan pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga Imamat pasal 9 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-24. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita mau menjalankan tanggung jawab terhadap sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Maksud saya jemaat Tuhan begini, ketika tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita itu besar, lalu disertai dengan imbalan yang besar, mungkin kita akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab tanpa masalah. Tapi bagaimana ketika apa yang menjadi tanggung jawab kita sepertinya tidak menguntungkan, alias kita anggap tidak penting karena imbalannya adalah imbalan yang kecil, atau mungkin barangkali tidak ada sama sekali. Kebanyakan orang ketika diberikan tanggung jawab yang besar dengan imbalan yang kecil, yang ada adalah dikerjakanlah dengan asal-asalan karena tidak menganggap penting. Atau tidak ada rasa tanggung jawab sepenuhnya melakukan hal yang dipercayakan kepadanya. Memang jemaat Tuhan, kehidupan manusia tidak lepas dari tanggung jawab. Terlebih lagi bagi orang-orang dewasa. Semakin banyak peran yang dimainkan seseorang, semakin berderet pula daftar tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Banyak pria yang harus berperan ganda. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai direktur, sebagai majelis, sebagai konsultan, sebagai pengurus pelkat. Banyak juga seorang wanita yang berperan ganda, bahkan lebih dari 1, 2, 3 tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Di rumah dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Di sisi lain dia harus berperan juga sebagai seorang manajer, pengurus pelayan pelkat, panitia. Begitu banyak tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa tanggung jawab maka semuanya akan menjadi kacau. Contoh kekacauan yang terjadi jikalau tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik. Misalnya adalah seorang pelajar. Pelajar mempunyai tanggung jawab belajar, sekolah. Namun karena ada ajakan teman yang tidak baik untuk bolos sekolah, maka seorang anak bisa saja melalaikan tanggung jawabnya hanya untuk bolos sekolah. Akhirnya di akhir semester memiliki nilai yang buruk, akhirnya tidak naik kelas, akhirnya tidak lulus dari ujian. Ini mau mengatakan jemaat Tuhan, jika kita melalaikan tanggung jawab maka kualitas dari diri kita mungkin akan rendah. Maka dari itu tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanggung jawab menyangkut orang lain dan juga terlebih diri kita. Mari kita belajar dari pembacaan Alkitab hari ini. Bagaimana sosok Harun memiliki rasa tanggung jawab yang patut kita teladani. Rasa tanggung jawab ada dalam diri Harun dan anak-anaknya. Bukan hanya taat pada kehendak Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan
dia juga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Tergambarkan di dalam pembacaan Alkitab pada saat ini. Perayaan penahbisan Imam Harun berakhir. Pada hari ke-8, Musa memanggil Harun, keturunannya dan para tua-tua. Musa memberikan instruksi agar mereka mempersiapkan kurban di hadapan Tuhan. Perintah itu jelas terperinci dalam ayat 3 sampai dengan 21 dari Imamat pasal 9. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bersama-sama Harun memberkati bangsa Israel dan mempersembahkan kurban. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Selang beberapa lama mereka keluar dan memberkati umat. Kita lihat dari apa yang dilakukan Harun dan anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab pada saat itu. Seketika api dari Tuhan menyambar kurban di mezbah. Apa artinya? Artinya jemaat Tuhan, Tuhan berkenan dengan pelaksanaan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Harun dan anak-anaknya. Bukan hanya Tuhan yang bersuka cita, tetapi bangsa Israel langsung bersorak gembira dan sujud menyembah. Coba kita baca dalam ayat yang ke-24. Dikatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini membuktikan bahwa kecakapan dan kejujuran, ketulusan dan keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab pasti berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini dibuktikan dalam pembacaan Alkitab ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, setiap kita mempunyai tanggung jawab. Saya mempunyai tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan firman dan sakramen GPIB. Bahkan kehadiran saya di tengah masyarakat adalah juga bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita dengan penuh ketaatan? Dengan penuh rasa tanggung jawab? Firman Tuhan mau mengatakan bagi kita saudara-saudara dalam kitab Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya tentang dirinya kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 juga mempertegas bahwa segala sesuatu yang terbuka di hadapan Tuhan, dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu, setiap tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Lakukanlah jemaat Tuhan apapun yang dikehendaki Tuhan bagi kita secara serius, secara sungguh-sungguh. Belajarlah mengemban tanggung jawab seperti cara pandang kerajaan Allah. Mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin jemaat Tuhan kita tidak mendapatkan upah menurut ukuran dunia. Tapi jangan lupa, Tuhan mampu memberkati kita lebih banyak. Mungkin kita tidak akan dihargai. Mungkin kita tidak akan mendapatkan penghormatan. Tapi jemaat Tuhan, ingatlah, Tuhan sang sumber berkat tidak akan menutup berkat-berkatnya bagi setiap orang yang melaksanakan tanggung jawab dengan penuh ketaatan. Lihat jemaat Tuhan, Tuhan tidak akan mungkin menurunkan berkatnya kalau dalam keberadaan kehidupan kita mengabaikan tanggung jawab kita. Tidak mungkin.
Tuhan pasti akan menurunkan berkat-berkat-Nya. Saya sudah mengalami itu jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada saudara-saudara, lakukanlah tanggung jawab dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kejujuran. Tuhan pasti akan menjaga kita. Kita pasti tidak akan kekurangan. Karena selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk memberkati setiap orang yang tulus dan ikhlas melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Akan ada cara Tuhan yang luar biasa yang tidak dapat kita selami untuk memberkati kita. Mungkin saat ini kehidupan kita biasa-biasa saja, tapi ingat, di hari yang akan datang keturunan kita akan terberkati karena kita sudah melaksanakan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Ingat jemaat Tuhan, satu hal yang pasti, segala sesuatu yang kita lakukan secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan rencana Tuhan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Ingat 1 Korintus pasal 15 ayat 58 begini, mengatakan bagi kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.